Hari ini aku tanya sama bapak ibu di Batam. Ustadz apa pertanyaan? Dia tanya begini, Pak. Ustadz, dibisikkannya sama aku. Ustadz, kalau rindu aku manusia yang pernah ku kandung, yang ku kandung, manusia yang pernah ku susui, manusia yang pernah ku berikan jiwa dan ragaku, hartaku, Ustadz. Kalau rindu aku sama dia, Ustadz, salah rupanya, Ustadz. Macam mana menjawabnya nih Pak Haji? Ku bilang nggak salah, anaknya nggak pernah datang, Pak. Ya Allah ya kan. Satu Idul Fitri, Pak Haji. Satu Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa, Ustaz? Ya Allah ya Karim, ini teleponnya Pak anaknya yang dokter. Oh ya Allah ya Karim. Nah, dulu ku sekolahkan kau SD, SMP, SMA. Ku kuliahkan kau di fakultas kedokteran. Biar pandai kau mengobati orang. Obati dulu aku sakit, aku nak berkunang-kunang pandanganku. Ya Allah ya Karim, tengok dulu tensi. Tahu Pak Haji apa jawabnya, Pak? Luar biasa memang anak-anak sekarang. Dibilang, sibuk kali kau jadi orang tua. Dia bilang, ininya nggak jalan, Pak. Ininya nggak jalan. Nggak tahu dia Pak Haji membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau orang bapak hari ini marah sama aku, gak usah takut Pak. Bentar lagi pulang aku, gak usah takut. Kalau orang bapak tersinggung hari ini, apa yang ku nasihati melalui Al-Quran, Bapak Ibu gak usah takut. Bentar lagi aku pulang ini. Kita akan membahas mengenai membangun keluarga bersama Al-Quran. Ustadz, kenapa kita membahas judul hari ini? Mungkin kawan-kawan dari Batam hari ini terinspirasi dengan keluarga saya. Ya, bahwa saya menikahi seorang istri yang Kristen, bapaknya pendeta guru Nasrani. Tapi semua sudah Muslim. Kemudian saya memiliki 3 orang putra putri. Yang paling besar kelas 2 SMP, hafiz Al-Quran 30 juz. Yang nomor 2 kelas 6 SD 24 juz. Kemudian yang paling kecil kelas 3 SD itu sekarang 15 juz. Mungkin ini kenapa kawan-kawan dari Batam, BWA Kota Batam hari ini mengundang saya. Ustaz, apa yang mau dibahas? Judul yang mau kita bawa hari ini, narasi kita adalah tentang membangun keluarga bersama Al-Quran. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Ya bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ikhwanul kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, kepanjangan umur dan keringanan langkah, karena kita bisa berada di rumah Allah yang berbahagia ini. Baik, kemudian nikmat yang begitu penting bagi kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana pada kesempatan berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita bersama-sama. Baik, kemudian salawat dan salam marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi Allah, kekasih Allah, penghulu kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tokoh revolusioner Islam yang memperjuangkan agama Islam. Ya, karena agama Islam kita cerdas dibuatnya, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Dengan banyaknya dan ikhlasnya kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ya kita akan mendapatkan syafaat daripadanya. Baik, yang kami hormati, yang terhormat ayahanda kami, orang tua kami, ya ketua badan kenajiran atau kalau di Batam ini dewan ya. Kalau di Medan itu badan. Dewan Perwakilan Masjid yang kita cintai ini beserta jajarannya, seluruh Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kira-kira ada enggak Ustaz dalil Allah, firman Allah yang berkaitan dengan narasi hari ini? Ada. Hafal Bapak Ibu, sering kita baca di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hafal semua. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita mereflek ke belakang, membuka tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahab Al-Khusairi,
Kita buka lagi tafsir Ibnu Katsir. Ya, ini redaksi bahasanya hampir 11-12. Kurang lebih Allah mengatakan kita harus menerjemahkan Al-Quran di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Ustaz nggak paham kamu Ustaz closing statement aja. Allah mau bilang tadi di dalam Al-Quran, ya kita harus menerjemahkan Al-Quran dalam aktivitas kehidupan kita. Kata Allah dalam Al-Quran, iya bahwa mendidik anak itu hukumnya wajib. Itu ada satu anak kita. Itu saya pastikan ayah dan ibunya hebat. Kenapa Ustaz? Berarti ayah dan ibunya tahu bahwa di dalam Al-Quran ada ayat Allah yang mengatakan bahwa mendidik anak hukumnya wajib. Ya kita naikkan lagi levelnya 1 oktav. Ustaz, kami mau nanya sama Ustaz, di Batam ini arti wajib apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kita naikkan lagi levelnya. Ustaz, mana lebih besar pahalanya? Kami mendidik anak kami dengan Islam daripada kami berangkat umroh. Kalau menurut Bapak Ibu mana lebih besar pahalanya? Mendidik anak karena hukumnya wajib. Bapak Ibu tidak berangkat umroh, tidak ada satu dalil pun mengatakan berdosa. Ustadz, mana lebih besar pahalanya? Kami mendidik anak kami dengan Islam, dengan kami sholat tahajud, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, ketemu dengan malam Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan yang kata Allah dalam Al-Quran, min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka jauh lebih besar pahalanya seorang ibu dan ayah yang mendidik anaknya dengan Islam. Inilah kenapa ada hadis Rasul yang mengatakan, riwayat Muslim, anak yang solih, anak yang solihah itu akan mengantarkan ibu dan ayahnya berada di dalam surganya Allah. Bapak Ibu, ada yang kenal ulama tersohor di dunia hari ini namanya Profesor Dr. Abdurrahman Sudais? Ada yang kenal kira-kira Imam Masjidil Haram? Iya. Kalau kita haji umroh pernah bermakmum dengan beliau yang bacaannya Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau pernah datang ke Sumatera Utara. Iya Ustaz, iya, di tahun 2008. Profesor Dr. Abdurrahman Sudais pernah datang ke Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, di Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara. Ada mahasiswa bertanya dengan beliau, "Wahai Syekh, wahai Profesor," ditanya, "apakah engkau pernah bermimpi, pernah bercita-cita menjadi imam Masjidil Haram, imamnya seluruh kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia dalam keadaan haji dan umroh?" Dia jawab, "Saya tidak pernah bermimpi, saya tidak pernah bercita-cita menjadi imam Masjidil Haram." Kemudian ada lagi mahasiswa bertanya dengan beliau, "Wahai Syekh, wahai Profesor, engkau pernah bermimpi, bercita-cita menjadi ilmuwan ternama, profesor ternama, penulis ternama, ahli tafsir, ahli fikih?" Dia jawab lagi, "Saya tidak pernah bermimpi, saya tidak pernah bercita-cita menjadi ilmuwan ternama, profesor, ahli tafsir, ahli fikih, penulis ternama." Tapi dia ceritakan ada cerita yang unik. Waktu pas dia kecil, orang tuanya tercinta, ibu dia tercinta, ini mengundang orang ramai. Kalau istilah kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Batam ini pesta. Famili yang jauh-jauh diundang dikasih makan yang enak-enak. Tetangga kita yang dekat pun begitu diundang dikasih makan yang enak-enak. Pada kesempatan berbahagia itu, ibundanya tercinta memasak sop. Tapi sop itu pada kesempatan sop itu ditumpahkan sama Abdurrahman Sudais. Ibunya marah, mamanya marah, mengatakan, "Wahai Abdurrahman Sudais, sudah bertumpahkan sop ini lah, gak jadi lagi sekarang kamu tidak dimakan. Sekarang tinggalkan rumah ini, masih larang toh. Jadi imam aja kok di sana." Hebat ini Pak Haji. Timbul pertanyaan, "Ustaz, kira-kira kenapa orang tua Abdurrahman Sudais? Kira-kira kenapa Pak Haji orang tua Abdurrahman Sudais ibundanya tercipta dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, masih sempat yang mengucapkan kalimat yang baik?" Kalau menurut Ibu gara-gara apa tuh kira-kira? Ini gara-gara judul kita hari ini. Karena orang tua Abdurrahman Sudais paham tentang fikih keluarga, bahwa mendidik anak tadi hukumnya wajib. Ibunya tahu bahwa di dalam Al-Quran ada ayat Allah yang mengatakan bahwa mendidik anak itu hukumnya wajib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini abang kita. Pertama saya datang udah saya lihat tadi, sudah saya sapa, "Bang, gimana sehat?" Orang Medan. Beliau tahu, pernah memanggil saya bulan berapa kemarin itu Bang kita isi pengajian.
Ada setahun yang lalu. Ada apa Ustaz? Tak ada yang hebat kita di sini nih Pak Haji. Abangku ini hebat. Toko dia di Batam ini kupastikan bukan dia yang hebat. Marah dia, nggak usah takut, bentar lagi pulang aku. Kupastikan bukan abang kita. Ketua di sini hebat, mengurus masjid begini cantik, begini besar. Kupastikan hari ini bukan ketua yang hebat. Ada orang bapak di sini pejabat, kupastikan bukan kita yang hebat. Ustadz, siapa yang hebat itu? Kita pastikan yang hebat itu adalah mama dan ayah kita. Betul? Doanya 40 tahun, 50 tahun yang lalu. Kalau kita kenang ini Pak Haji menangis kita. Apa itu Ustaz? Pas dulu Pak Haji tak pandai kita berjalan, dibilang ibu kita sama kita, sini nak jalan kau, dibilang. Tak pandai kita lo berjalan, dibilang ibunda kita tercinta, dibilang sini nak jalan kau. Ada lagi kenangan yang paling indah. Kalau kita ingat ini seumur hidup kita, subuh ini kita kenang kemudian menangis setelah kita menetes air mata kita secara. Apa itu Ustaz? Dulu waktu pas jam 10 pagi belum makan dia. Kita tanya, Oma udah makan mama? Apa jawabnya Bapak Ibu? Udah makan. Padahal belum makan dia. Menggeletar tangannya begini Bapak Ibu. Menangis. Kita peluk dari belakang. Kita bilang, Oma, kenapalah mama berbohong? Kita bilang, kenapalah bunda berbohong? Mulai dari subuh tadi mak, mulai dari jam 5 pagi sampai ini sekarang jam 10, ku tengok belum makan ya bunda, belum makan ya mama. Kemudian kenapa mama berbohong? Apa jawabnya Pak Haji? Elegan sekali. Kalau kita ingin menangis kita dibilangnya, tak paham kau itu nak, nggak ngerti kau itu. Sayang cintaku samamu, lebih sayang aku samamu daripada isi dunia. Betul Pak? Lebih sayang aku sama kau, lebih cintaku sama kau daripada diriku sendiri. Betul Pak? Inilah kenapa ada filosofi mengatakan, ya kasih sayang orang tua sepanjang jalan, sepanjang masa. Kasih sayang anak sepanjang galah. Kalau kutanya sama ibu, kira-kira yang di Batam ini, kira-kira bohong atau tidak aku ini Bapak Ibu? Satu orang ibu sanggup dia mengasih makanannya 10 orang. Betul ini Pak Haji? Hebat itu si ibu. Menangis sebagai bapak. Betul Pak kan? Satu orang ibu sanggup dia memandikan anaknya, menceboi anaknya 10 orang. Tapi Pak 10 orang anak belum tentu. Iya betul. Belum tentu dia bisa menjaga ayah dan ibunya. Belum tentu dia bisa memuliakan ayah. Ada apa Ustaz? Bapak Ibu, hari ini bersumpah aku dengan Al-Quran. Kalau aku berbohong demi Al-Quran yang ada di kepalaku, kalau aku berbohong demi mama aku, ayahku sudah meninggal, demi anak-anakku penghafal. Ada apa Ustaz? Bapak Ibu, saya baru pulang dari Sumbar Safari. Paling saya ada di daerah Sumatera Utara ada sekitar 10 hari. Ada 15 hari saya di Sumbar, kemudian ke Sumatera Utara ada 10 hari baru ke sini. Kalau Bapak Ibu orang Medan, di Medan itu ada namanya kota Siantar. Di Siantar itu Bapak Ibu saya jelaskan biar jangan sombong Bapak Ibu. Bapak Ibu biar tahu diri ternyata siapa Bapak. Ada apa Ustaz? Di kota Siantar itu ada panti jompo. Ini mohon Bapak Ibu dengarkan, ini penting sekali. Apa itu panti jompo Ustaz? Tempat penitipan orang-orang tua yang lanjut usia. Ada apa Ustaz? Penting sekali Pak. Orang yang berada di panti jompo itu Pak melebihi dari orang gila. Saya nggak paham Ustaz, saya jelaskan. Kalau nanti Bapak Ibu habis saya ceramah, kalau Bapak Ibu ke pinggir jalan jumpa sama orang gila, kasih dia duit Pak, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, dia bisa membedakan ini. Kalau Bapak nggak percaya nanti buktikan. Orang gila kita kasih dia makan pakai rendang, ikan kakap, pakai udang, 2 menit 3 menit habisnya ini. Orang gila kita kasih nasi basi, tahu juga dia ini Pak Haji. Dibilang ini nasimu nggak bisa dimakan, bawa aja pulang dibilangnya. Orang gila bisa membedakan mana nasi yang bisa dimakan, mana nasi basi yang tidak bisa dimakan. Tapi Pak Haji, orang yang berada di panti jompo itu melebihi dari orang gila. Aku panggil dia Pak Haji. Aku bilang, Bunda, Pak, tengok dulu aku jauh-jauh aku datang dari kota Medan. Aku bilang, jadi dari Medan itu ke Siantar itu Pak ada 3 jam 4 jam. Aku bilang, tengok dulu Pak, jauh-jauh aku datang dari kota Medan. Ya Allah ya Karim. Pak Haji menangis, Pak Haji berurai air matanya. Aku bilang, jangan menangis, kita nggak boleh kita menangis jadi orang tua. Aku bilang harus semangat gitu. Tidak terhenti Pak.
Tidak terhenti air mata yang menangis dia. Kenapa dia Ustaz? Ya Allah ya Karim ya Rabb, dibuang anaknya dia Pak Haji. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dibuang anaknya dia. Berurai air matanya. Aku bilang, jangan kita menangis Pak, jangan kita menangis Bu. Aku bilang tak boleh kita jadi orang tua begitu. Aku bilang, ya Allah ya Karim, ada yang paling sadis Pak. Ku belikan Pak nasi bungkus yang paling mahal. Aku bilang, Bu, ini udah jam berapa? Tengok dulu. Aku bilang, ini rumah makan yang paling mahal di daerah Siantar. Aku bilang, yang paling mahal. Orang kalau nggak ada duitnya nggak bisa beli di sini. Aku bilang, ini tengok, ini rendang, ikan kakap, ini udang. Ayo kita makan. Aku bilang, nggak usah takut. Aku bilang, aku penghafal Al-Quran. Ibu nggak usah takut, bapak nggak usah takut. Aku penghafal Al-Quran. Aku ustad. Aku bilang, aku bukan pencuri uang yang halalin. Aku buka Pak rendang, nggak kenal dia Pak Haji sama rendang. Ditengokinya Pak, nangis dia. Oh ya Allah ya Karim ya Rabb. Aku pikir, ya Allah kenapa kau hinakan orang tua ini ya Rahman? Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabb, kau lihat ya Rahim. Begitu mulianya orang tua ini ya Rahman. 9 bulan dikandungi anaknya ya Rahim. 2 timba darah ya Rahman dia curahkan. Air susunya hari ini ya Rahman mengalir tubuh putra putri ini ya Rahman. Jangan kau hinakan dia Allah. Biar dia bahagia ya Rahim. Menangis dia baca. Nunduk. Ya Allah, jangan kau muliakan. Muliakan dia Rahim. Jangan kau sakiti dia Rahman. Biar dia bahagia. Ditengokinya Pak rendang itu, nggak kenal dia Pak sama rendang itu. Ya Allah ya Allah, ayolah makan. Aku bilang, uang yang halal ini. Aku bilang, kenyangi makan nih. Aku bilang, ayo. Aku bilang, udah jam berapa ini, masuk angin nanti kita. Aku bilang, Bang, ada yang luar biasa. Aku bilang gini sama dia, apa yang Bu pikirkan? Aku bilang, udahlah, udah jam berapa ini, makan kita. Bilang, kok bujuk Pak? Gini aja aku bilang, kalau ibu nanti mau makan sama bapak, semua kebutuhan bapak hari ini aku yang menanggung. Gak usah takut. Walaupun aku Ustaz ada duitku, aku bilang. Walaupun aku Ustaz ada duitku, aku bilang. Hari ini detik ini aku yang menanggung biaya ibu sama bapak. Tahu bapak ibu apa dibilangnya? Menangis dia Pak, sungguhan dia. Menggeletar tangan. Dibilangnya Pak Haji, gak butuh aku Ustaz, nasi Ustaz yang mana? Nangis baik Pak Haji. Gak butuh aku Ustaz, nasi Ustaz yang mana? Jadi apa mau ibu sama bapak? Aku bilang, Ustaz rindu aku Ustaz sama anakku Ustaz. Dia bilang, ya Allah ya Karim. Ada anak ibu? Aku bilang, ada Ustaz. Ada anakku dokter Ustaz. Dia bilang, mana anak ibu yang dokter? Aku bilang, dibuangnya aku Ustaz. Lupa dia sama aku Ustaz. Ya Allah ya Karim. Kutanya lagi, ada lagi anak ibu sama bapak? Ada Ustaz. Ada anakku Ustaz kepala kejaksaan. Gak usah sombong dia Ustaz. Mobil Pajero-nya aku yang beli. Rumahnya yang meliaran aku yang bangun Ustaz. Air susuku mengalir tubuhnya. 9 bulan dia aku kandung. Jangan sombong dia Ustaz. Dari SD, SMP, SMA. Ku kuliahkan dia Ustaz di fakultas kedokteran. Kumuliakan dia Ustaz. Mana sekarang dia Bu Pak? Lupa dia sama aku Ustaz. Dibuangnya aku Ustaz. Ya Allah ya Karim ya Rabb. Pak Haji, hari ini banyak Pak anak tak pandai bersyukur. Tak tahu dia Pak Haji membalas manusia yang paling berjasa dalam hidupnya. Pak, ini urusan ini jangan main-main, betul. Kalau bapak ibu nggak percaya sama aku Pak, nggak ada masalah. Tapi kalau bapak ibu nggak percaya apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran Pak, hati-hati Pak. Ini hukumannya macam kilat. Kalau nggak percaya buktikan Pak. Keluar bapak ibu nanti dari masjid ini. Kalau bapak ibu nggak percaya apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran urusan orang tua, hukumannya macam kilat Pak. Iya. Kalau di Sumatera Utara ada yang melegenda, ada di kampung orang tua kami, Pak Haji. Namanya Sampuraga. Betul? Kalau di Minang, kemarin saya dibawa sama saudara-saudara kita yang orang Padang. Itu namanya Malin Kudang. Betul Pak Haji? Jangan sombong Pak, betul. Seujung kuku. Bukan kita yang hebat. Kalau daerah Jawa namanya Sangkuriang. Inilah alasannya. Inilah alasannya Pak, kenapa anak yang sayang sama ibu dan ayahnya rezekinya tak pernah putus. Rezekinya banyak Pak. Allah bilang dalam Al-Quran, kalau bapak ibu tak percaya sama aku, masih gak percaya dengan Al-Quran, gak percaya dengan Rasul. Kata Rasul, ridhonya aku, ridhonya orang tua. Pernah sahabat bertanya Rasul, aku mau jadi orang hebat. Aku mau jadi pengusaha, orang yang hebat, yang kaya Rasul. Gampang kata Rasul. Kalau masih ada omak kau, masih ada ayah, kau muliakanlah dia. Isi dunia diberikan Allah. Itulah salah satu bapak ibu syarat mau jadi orang hebat.
Ini yang menggaransi Allah dan Rasul. Jangan pala takut kau kata Rasul. Kalau bahasa kita, kalau kamu jadi orang kaya hebat, bahagiakanlah mama dan ayahmu, semua isi dunia diberikan Allah. Tapi bapak ibu, kalau anak yang durhaka kepada ayah dan ibu, tengoklah hidupnya dunia. Sakit sesakit-sakitnya. Kalau sukses pak nggak lama, sebentar itu. Bapak ibu paling sadis, pak, apa yang terjadi? Ku bilang, bu, izinlah, aku tak sanggup aku diskusi sama ibu. Ku bilang, ku sembah pak. Ku bilang, izin aku. Ku bilang, balik aku ke Medan. Nggak sanggup aku diskusi sama ibu sama apa. Ku bilang, korban air mata. Ku bilang, main perasaan aku sama ibu. Nah. Pak, karena aku pun ada mamaku. Aku lahir di kandungan seorang ibu. Dipegangnya tanganku Pak Haji. Enggak cukup, enggak mau aku bilang. Cukup balik aja aku ke Medan, aku bilang. Aku ke sini mau ceramah. Enggak Ustaz, ada mau kutanya. Kutanya hari ini sama orang bapak. Kutanya seorang bapak, biar jangan sombong orang bapak hidup. Apa itu Ustaz? Jawab hari ini. Ku bilang, ibu enggak usah takut. Aku punya insting Pak sebagai seorang anak. Karena aku lahir di kandungan seorang ibu. Ku bilang gini sama dia. Ibu enggak usah takut, ku bilang. Aku jamaahku ribuan. Tiap hari aku masuk provinsi, keluar provinsi. Bilang jamaahku bukan 100, bukan 200, ribuan. Aku bilang, kalau aku nanti nggak bisa jawab, ini nanti ku tanya sama, hari ini ku tanya sama bapak ibu di Batam. Ustadz apa pertanyaan? Dia tanya begini Pak. Ustadz, dibisikkan nih sama aku. Ustadz, kalau rindu aku manusia yang pernah ku kandung, yang ku kandung, manusia yang pernah ku susui, manusia yang pernah kuberikan jiwa dan ragaku, hartaku Ustaz. Kalau rindu aku sama dia Ustaz, salah rupanya Ustaz. Macam mana menjawabnya ini Pak Haji? Ku bilang nggak salah, anaknya nggak pernah datang Pak. Ya Allah ya kan. Satu Idul Fitri Pak Haji. Satu Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kenapa Ustaz? Ya Allah ya Karim, di teleponnya Pak anaknya yang dokter. Oh ya Allah ya Karim. Nah dulu ku sekolahkan kau SD, SMP, SMA, ku kuliahkan kau di fakultas kedokteran. Biar pandai kau mengobati orang. Obati dulu aku sakit, aku nak berkunang-kunang pandanganku. Ya Allah ya Karim, tengok dulu tahu Pak Haji apa jawabnya Pak? Luar biasa memang anak-anak sekarang. Dibilang, sibuk kali kau jadi orang tua. Dibilang, ininya nggak jalan Pak, ininya nggak jalan. Nggak tahu dia Pak Haji membedakan mana yang wajib mana yang sunnah. Kalau orang bapak hari ini marah sama aku, nggak usah takut Pak, bentar lagi pulang aku, nggak usah takut. Kalau orang bapak tersinggung hari ini, apa yang ku nasihati melalui Al-Quran, Bapak Ibu nggak usah takut, bentar lagi aku pulang ini. Gak jalan Pak, ininya nggak jalan. Ngapain Pak sekolah tinggi-tinggi kita? Kalau tak pandai kita membalas jasa manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, manusia yang memuliakan kita. Sujudnya dulu ini Pak, dia sujud kepada Allah, dia pinta kepada sujudnya dulu ini Pak. Mulia kita, terhormat kita. Terhormat kita Pak, rezeki kita nggak pernah putus. Doa dia itu sama Allah. Kalau doa kita Pak belum tentu makbul. Jangan sombong. Nggak usah sombong, seujung kuku. Bukan kita yang hebat. Doa ibu kita dulu itu ayah kita. Semua diberikannya sama kita Pak. Apa yang nggak diberikannya sama kita? Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apalah mau ibu sekarang sama aku? Dibilangnya begini sama aku Pak. Yang pembohong lah Ustaz, dia bilang. Pembohong kali Ustaz, ngapain Ustaz punya jamaah banyak-banyak kalau pembohong? Kenapa? Aku bilang, tadi kan Ustaz janji Ustaz, panggillah sekarang anakku. Aku bilang, kemana mau ku cari anak ibu? Kemana mau ku cari anak ibu? Gak kenal aku sama anak ibu. Tapi Ustaz bilang kalau aku nanti makan ibu panggil. Gak pandai aku Bu, gak kenal aku sama anak ibu. Aku bilang, gak kenal aku sama anak bapak. Ini Pak, ini belongor anak tak pandai besu. Betul Pak Haji? Anak tak pandai bersyukur. Ininya gak jalan. Tak tahu dia Pak, sekolahnya Pak. Kita Pak, mau izin ku angkat tanganku 10 jari Pak. Aku tanya sama bapak ibu dulu. Kalau orang bapak marah gak usah takut Pak. Bentar aku bilang, ku tanya lu sama orang Pak Haji. Kira-kira kalau dulu waktu pas kita di kandungan si mama, nggak disusui si mama kita Pak Haji, nggak dikasih makan, jodoh jumpa kita hari ini Pak. Jodoh kita Pak Haji. Betul, jangan sombong, betul. Aku mohon maaf. Jodoh kita Bang, jumpa kita hari ini. Betul, jangan sombong Abang. Betul Pak.
tak jodoh, tak berjumpa kita. Ibu tak jodoh sama bapak, kemudian bapak tak jodoh sama ibu. Betul? Doa si omak dulu si ayah ini. Baik di ayunnya kita bapak ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sehat kau nang, panjang umurmu, mulia kau, datangkan rezeki sama anakku ya Rahim. Kalau ada mau kau titipkan ya Rahman rezeki sama aku, jangan beri sama aku ya Rahman, kasih sama anakku ya Rahim. Ya Rahman, sembuhkan dia Allah kalau sakit. Tahan deh Pak, aku kenangkan sama orang bapak. Pak, ingat bapak dulu. Dulu jam 3 malam, jam 2 malam sakit kita Pak, siapa yang menjaga kita kira-kira Pak? Ibunda tercinta, betul Pak? Orang mimpi indah, tidur nyenyak Pak. Tapi ibunda tercinta tak bisa tidur, digendongnya kita Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sanggup dia Pak. Tak bisa kita tidur di dalam ruangan kamar, pindah dia ke ruang tamu. Tak sanggup kita Pak tidur di ruang tamu, pindah dia Pak keluar. Di ayun-ayunnya kita. Tapi Pak, banyak hari ini anak tak pandai bersyukur. Ini yang dibilang orang lupa kacang akan udah tersinggung orang bapakku bilang gini, enggak apa-apalah, ya udahlah. Kalau bapak ibu ku nasihati dengan Al-Quran tersinggung, terserahlah bapak ibu. Pak, jangan main-main Pak. Urusan ini bapak ibu ahli ibadah, sholat enggak pernah tinggal, puasa enggak pernah tinggal, haji umroh dikerjakan Pak, hafal Al-Quran 30 juz. Hebat kita Pak di Batam ini. Pak, ahli ibadah kita, durhaka kita sama mama sama ayah kita Pak, seluruh amal ibadah kita Pak Haji tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak? Jangan main-main. Jangan main-main Pak urusan ini. Anak durhaka itu tak ada tempatnya dalam surga Pak Haji. Tak ada tempatnya dalam surga. Di mana tempatnya Ustaz? Di neraka jahanam. Karena kata Rasul, ridhonya aku adalah ridhonya orang tua. Izin kepada bapak waktu kita singkat. Betul jam kita itu Bang yang di sana. Betul itu Bang. Jam berapa itu? Jam 6 kurang 20. Tadi aku udah berkabar sama abang kita yang satu kampungku ini. Ku bilang tadi sama dia, dia mau mengundang aku nanti habis zuhur. Ku bilang, Bang, udah padat kali jadwalku. Ku bilang, hari ini ada 4 jadwalku Pak. Jadi tak bisa lama-lama. Ini Pak persis apa yang dikatakan Rasul dalam hadis riwayat Muslim. Ada satu riwayat, Bapak Ibu riwayat Muslim, ada sahabat Pak. Kemudian menangis dia jumpa sama Rasul. Kemudian dipanggil Rasul, come here. Sini kau dulu kata Rasul. Come here. Kata Rasul, sini kau dulu. Kenapa kau menangis kata Rasul? Ya Rasul, kau tengok Rasul apa yang gak ada sama aku Rasul. Kau tengok Rasul, uangku banyak, duitku banyak ya Rasul. Semua jazirah Arab ini bisa kumuliakan. Semua bisa ku gapai Ustaz. Ya kau hebat pula kata Rasul. Kemudian kata Rasul, jadi kenapa kau menangis ya Rasul? Tapi aku rindu aku Rasul sama ibu dan ayahku. Rindu aku sama ibuku yang dulu mengandungku, yang memuliakanku, yang menyusuiku, yang memberikan jiwa dan raganya ya Rasul. Macam mana ini Rasul? Hari ini hartaku ini Rasul yang banyak Rasul mau kujual, mau kubeli ibu dan ayahku. Ku tanya sama bapak ibu di Batam ini, ada jual orang tua Pak? Aku nanya sama, ada jual orang tua Pak Haji? Aku tanya, ada menjual ibu? Bang, ada menjual orang tua? Betul, jangan bapak sombong. Uang bapak ratusan triliun, ribuan dolar Pak. Tak ada menjual orang tua, tak ada menjual ibu. Betul Pak? Tak ada menjual ibu, tak ada menjual ayah. Makanya tak ada mantan ibu, tak ada mantan ayah Pak. Tak ada. Ke ujung dunia Pak, dari Sabang sampai Merauke, dari kutub utara sampai kutub selatan, tak ada menjual ibu, tak ada menjual ayah. Sehebat apapun kita hari ini Pak. Kemudian menangis dia. Ya Rasul, yang rindunya aku sama ibuku Rasul. Kalau ada Rasulku sembah ya Rasul suci. Kemudian kata Rasul, sulit kali pertanyaanmu kata Rasul. Sulit kali pertanyaanmu ini kata Rasul. Rindu aku Rasul sama ibuku. Salah rupanya Rasul kalau rindu aku sama ibuku yang melahirkanku. Pengen aku Rasul memuliakannya. Gak bisa kata Rasul. Tak bisa, manusia kalau sudah mati nggak mungkin bisa hidup kembali kata Rasul. Nggak bisa kata Rasul. Hebat kau, sehebat apapun kau, banyak duitmu, pejabat kau kata Rasul. Tak bisa kau muliakan ibu dan ayahmu di dunia ini. Jadi macam mana caranya ini Rasul? Dalam hadis riwayat Muslim, kalau kau rindu sama omak sama ayah kau, pengen kau membalas jasanya dulu, dikandungnya kau, dilahirkannya kau, disusuinya kau, dikasihkannya hartanya sama kau.
Maka kata Rasul dalam hadis surat Muslim itu yang pertama menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleh. Hebat itu Pak, anak yang soleh itu. Sampai-sampai dikatakan Rasul, anak yang soleh itu kalau melakukan amal ibadah tak harus diniatkan Pak Haji. Maka tertransfer tersendiri, tidak harus diniatkan. Hebatnya anak yang soleh. Termasuklah Pak hari ini kita menuntut. Tahunya Bapak Ibu apa dalilnya kita menuntut ilmu hari ini? Sampainya kira-kira ini Ustaz. Bapak Ibu, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, tarikkan sedikit dulu itu, jatuh pula nanti itu. Marah pula nanti Pak Haji sama aku. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah kata Rasul, thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim. Tahu Bapak Ibu apa pahalanya? Kata Rasul, orang yang duduk di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada orang sholat sunnah 1000 rakaat Pak. Inilah hebatnya orang yang duduk di majelis ilmu. Kalau tadi yang pulang berarti tak ada ilmunya, tak paham dia. Apa yang paling istimewa Ustaz? Doa orang yang di majelis ilmu kata Rasul, Allah malu tidak mengabulkan doanya Pak. Inilah kenapa kalau kita ada hajat, kalau bapak mau naik jabatan, kalau ada anak kita mau lulus PNS apapun itu, kemudian hadir di majelis ilmu, kemudian berdoalah kita. Kata Rasul, doa orang berada di majelis ilmu, Allah malu tidak mengabulkan doanya. 70.000 malaikat lebih Pak hari ini berada di sini. Pak, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tadi kan thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim. Pak, levelnya hampir sama macam yang tadi Ustaz. Lebih istimewa lagi Pak. Orang sholat tadi saya pimpin Pak sholat. Allahu Akbar. Di antara Bapak Ibu tadi ada sholat tidak bersuci, tidak berwudu, dipastikan sholatnya tidak sah. Timbul pertanyaan why? Dari mana kita mengidentifikasi sah atau tidak sahnya sholat itu harus bersuci? Dari mana kita tahu itu kira-kira Pak Haji? Dari menuntut ilmu dari para ustaz dan para ulama. Istimewanya orang yang punya ilmu Pak. Semua amal ibadah kita tertolak di hadapan Allah kalau kita tak memiliki ilmu. Jangan main-main ini Pak. Doa orang berada di majelis ilmu. Ini kata Rasul tadi. Kalau kau sayang sama mak kau, sayang kau sama ayah kau, mau kau membalas jasa-jasanya, menjadi anak yang soleh lah kau. Kalau hari ini sudah meninggal ibu dan ayah kita Pak, pahala yang lebih besar daripada orang sholat sunnah 1000 rakaat tak harus diniatkan. Ini tertransfer, disamper secara otomatis oleh Allah kepada ibunda kita tercinta, ayah kita tercinta. Ini luar biasa ini. Kemudian sahabat menghapus air matanya, Rasul, kalau begitu Rasul tak menangis lagi aku. Kalau memang bisanya aku mengantarkan ibu dan ayahku dalam surga, tak menangis lagi aku Rasul, tak sedih lagi aku. Kemudian ditanya lagi, ada lagi amalan Rasul yang bisa mengantarkan ibu dan ayahku dalam surga? Kemudian dijawab sama Rasul, amalan yang kedua itu adalah sedekah. Iya, amalan yang kedua itu adalah sedekah. Inilah yang difasilitasi sama BWA ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, apa BWA ini Ustaz? Kepada B-nya Badan W-nya Wakaf, A-nya Al-Quran. Bapak Ibu lihat ini, aku bersumpah demi Al-Quran nih. Tengok Bapak Ibu, kalau aku berbohong demi Al-Quran yang ada di kepala, lihat Bapak Ibu aku nih. Kalau aku berbohong demi mama aku, ayahku sudah meninggal, demi anak-anakku, penghafal. Aku menang-menang di gaya nih Bang Pak Haji, menang-menang di gaya aku nih. Pakai jas mahal, pakai jubah mahal, ceramah, aku naik mobil-mobil mewah. Kemudian ganti-ganti mobil, masuk pesawat, aku naik pesawat. Pikir Pak Haji aku yang hebat. Bukan aku yang hebat. Tahu Pak Haji yang hebat siapa? Ini Pak Haji ngangkat-ngangkat yang tadi. Ini. 1, 2, 3. Ada apa Ustaz? Orang itu sudah muslimkan Pak Haji 20.000 lebih. Kalau aku yang muslimkan masih istriku yang Kristen, kemudian pendeta guru. Tapi orang ini Pak 20. Kalau nggak percaya nanti ada videonya Pak. Orang ini tadi yang dikatakan Mama Dede, dasar Latif selalu sama tadi berdiri tahun 2005. Sekarang 2026, berapa tahun berarti Bapak Ibu? 21 tahun. Selama 21 tahun mereka sudah berada di 30 provinsi kabupaten kota. Kalau Bapak Ibu tanya ini yang ini, wajah-wajah surga ini orang mana ini Ustaz? Orang ini adalah BWA Kota Batam. Di mana kantor sekretariatnya? Kalau di Batam ini Jalan Berjen Katamso, Kelurahan Sagulung Kota. Betul Ustaz ya? Orang ini yang mengundang aku Bang. Aku safari di sini dari tanggal 11 nanti sampai tanggal 22. Macam gasing laku Bang dibuat orang ini di Batam ini. Kalau ditinggalkan orang ini hari ini aku Pak subuh ini tak tahu sosat laku. Jadi aku bilang banyak-banyak lah jadwal kami ini. Aku bilang 1 hari Pak.
Aku bilang, aku mau lemas enggak bisa lemas. Aku tengok orang ini semangat, Pak. Orang ini tegap aja gini. Tanya orang, capek Ustaz? Enggak, ayolah terus lanjut, aku bilang. Padahal Pak udah lemas nih ini. Ayo, aku bilang. Sanggup aku, kuat aku ini, aku bilang. Aku tengok orang yang masih semangat, Pak Haji. Masih semangat. Aku tengok jam 2 malam masih semangat. Betulnya ini aku pikir. Apa pakai baterai orang ini macam mana ini aku pikir. Aku Pak udah begini-gini aku Bang. Udah gini-gini aku. Udah aku bilang ayo sanggup. Hari ini Pak 4 entah 5 jadwal orang ini. Kadang-kadang sampai menyeberang Bang. Mak jangan ini kalau sempat lah hanyut ini tak balik janda istri di rumah ini kupikir. Bahaya ini kupikir. Aku bilang aman ini, aku bilang aman Ustaz, enggak usah pada takut Ustaz, kan yang bagus kita. Iya aku bilang. Yang bagusnya kita ini aku bilang. Luar biasa Pak. Jadi ini resmi Ustaz, orang ini berbadankan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM dan Majelis Ulama Indonesia. Resmi, enggak usah takut Bapak Ibu. Ini luar biasa. Jadi termasuk abang anda kami kemarin pernah mengundang kami komunitas orang Sumatera Utara. Iya, pengusaha-pengusaha orang Sumatera Utara tahun yang lalu 2025 mengundang saya. Makanya waktu pas saya sholat saya tengok ini abangku ini ku pikir. Apakah lupa abangku tak tahu, tapi ku salam lah pula namanya abang awak. Kalau misalnya mengamuk dia sama aku, biarlah mengamuk dia, urusan dia itu kan. Yang paling penting awak sudah suun sama dia. Di mana videonya Ustaz? Ini silakan Bapak Ibu kalau mau melihat videonya.